Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Slebes Channel. Kali ini akan saya tampilkan video kebersamaan bersama Bang Juma. Seperti apa sih karakter Bang Juma kalau dalam atau waktu live begitu. Jadi ini saya rekam live mobile bersama Bang Juma dan kawan-kawan. Yang dihadapi adalah para penghujat, si Bombom dan kawan-kawan. Bang Juma memasuki kandang mereka. Gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap stay di Handi Slebes Channel. Ini dia liputannya. Beginilah dalam mobil perjalanan ke Lembang, dengarkan Bang Juma langsung diskusi. Kemudian datang meluruskan ajaran yang dibelokkan oleh Bani Israel terkait dengan Nabi Isa gitu. Nah, Kristen kemudian datang sebagai pembeda. Jadi kelahiran Kristen itu kemudian diceritakan di dalam surah An-Nahl, innal ladzina zalamu minhum, orang-orang yang zalim di antara mereka. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang seharusnya menjadi patokan kebenaran ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, yaitu sebagai nabi, sebagai rasul, yang ditolak kemudian, yang ingin dibunuh kemudian oleh Bani Israel. Nah ini yang terjadi. Nah, Kristen muncul memetik keadaan di mana penyaliban itu sebagai buah dari keadaan tersebut. Penyaliban ini diambil oleh orang Kristen untuk dijadikan sebagai ajaran kepercayaan. Maka lahirlah konsep kekristenan, dalam hal ini Katolik ya, pertama kali kemudian mengambil penyaliban itu sebagai simbol keselamatan dan penebusan dosa. Dulu pada awalnya Sebenarnya kita bercerita tentang satu oknum ini, cuman ceritanya yang kemudian yang terbolak balik. Demikian sementara, silakan. ya itulah kalau Bang Juma lagi menjawab pertanyaan, menyanggah pernyataan Oten yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia omongin apa, dia ngomong apa gitu. Tapi Bang Juma tetap sabar memberikan edukasi. Semua kalian teredukasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kembalilah ke Islam. Karena semua pada dasarnya manusia itu muslim. Nggak ada manusia dilahirkan jadi kafir. Tidak ada manusia dilahirkan jadi agama apapun kecuali muslim. Apa itu muslim? Berserah diri. Nantilah setelah akil balik, nanti setelah dia mengerti hukum atau taklik hukum, nah, disitulah dia bergaulnya kepada siapa, orang tuanya apa. Kembalilah ke Islam. Karena hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu no way. Hanya janji-janji semu, surga semu yang Anda harapkan. Padahal sebenarnya neraka jahanam yang menanti Anda. Yang siapa? Yang menyembah berhala, menjadikan seorang manusia Tuhan dari agama ajaran pagan Romawi. Itu yang Anda lakukan selama ini. Sadarlah kalian. Gimana Res? Benar nggak tuh? Mantep banget nih Bang Handi. Inilah yang Guru Nakira. Jadi kalian kan sering mendengarkan suaranya. Nah sekarang kalian melihat apa? Kayak gimana tuh ketika Gurunda mengeluarkan Statement. panah-panah argumentasi yang menghujam sehingga membuat para kafir-kafir ini sebagian besar bersyahadat gitu kawan-kawan. Kayak lagu ya Tompi dong, menghujam jantung. Lah langsung itu pokoknya dialog sama muslim terutama Gurunda ya. Ada dua, kalau nggak dendam mualaf itu doang. Ya, tapi kebanyakan mualaf. Alhamdulillah. Kita ambil segi positifnya saja. Kalaupun masih ada yang bawel-bawel, ada yang masih bandel-bandel, kita tetap edukasi kok. Kita ini orang baik. Karena tidak ada paksaan dalam Islam. Agama Islam. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi tugas kami juga meluruskan. Kenapa harus kami luruskan? Supaya Ada cerita. kenapa kami harus luruskan? Ada cerita. Ya karena kalian itu memakai ajaran kami. Nah, kenapa? Apa? Tikungan lo ini. Coba dulu ya.
hati-hati. Oke, karena kalian memakai istilah-istilah Islam di dalam terjemahan, itu yang kami luruskan. Kalau seandainya terjemahan kalian sama dengan kitab Buddha, Hindu, mandiri, mereka punya harga diri, karena masalah. Ini kalian pakai kata Allah, pakai kata Rasul, Alkitab. Anda salah gunakan. Takut gak nyampe ke komen. Ya, Ada. Anda salah gunakan kan gitu. Untuk itu, ya marilah kita memeluk agama kita masing-masing. Jangan ada ya agresif, jangan ada unsur nipu-nipu gitu loh. Makanya api datang. Nah, lu berusaha murtadkan saudara kami hajar dengan cara baik-baik. Tapi kalau Anda menghujat, ya kami akan tidak memberikan ruang sedikit pun. Kalau Anda baik, Anda sopan, kami segan. Anda menghujat, kami hajar. Itu intinya. Begitu. Banjuma kok? Banjuma nggak ada kesempatan bicara? Belum ya? Oh, belum. Kira-kira begitu. Apalagi kalau udah ketemu pahlawan data nih, ada Kores pakai kacamata gantengnya Kores. Kacamata bikin ganteng, iya. Beli kacamata. Tapi sepertinya kalau pakai kacamata gini lu harus tinggal dikasih tongkat. Iya, tongkat. Gue jadi tukang urut. Si Buta dari gua F. Jul, lu mau sekali-kali nggak pakai masker, Jul, gua masukin. Jangan. Tutup Jul, tutup. Ya. Jangan dulu ganti. Nih. Maskernya ganti sama. Jul ngomong dulu Jul sini di YouTube gua. Halo doang sih. Nonton di tempat Bang Handi. Nonton di tempat Bang Juma. Provokator. Ya inilah perjalanan kami hari ini kawan-kawan. Jadi sementara Bang Handi tidak live lantaran awal Banjuma. Jadi gini, Ya, kita ke Banjuma. Kristen mendapatkan informasi tentang Yesus, tentang keadaan Bani Israel, tentang keadaan Taurat, Zabur, dan Injil. Itu bukan dari pewahyuan. Itu dulu yang Anda harus pahami, Bung. Jadi Kristen ini tidak menerima pewahyuan. Kristen ini tidak mendapatkan informasi dari Nabi tentang Taurat, tentang Bani Israel, tentang oknum yang datang kepada Bani Israel. Itu dulu dicatat. Tetapi Kristen ini adalah, saya bahasakan sederhana, Kristen ini adalah oknum yang menerima pemberitaan dari wartawan tentang keadaan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Makanya Al-Quran datang mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Poin ini dulu yang kita jabarkan. Apakah Al-Quran betul mengatakan bahwa adanya orang-orang yang lahir kemudian menuliskan sebuah peristiwa dengan tangan mereka sendiri, di mana peristiwa itu mereka tuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Mereka susun kemudian berita-berita itu. Artinya informasi ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menakar kebenaran Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW ratusan tahun kemudian muncul belakangan memberikan informasi tentang keadaan itu. Dari mana beliau tahu? Beliau bukan wartawan, beliau bukan Bani Israel, beliau juga bukan tentara Romawi. Tapi kenapa bisa sedetail itu keadaan yang ada pada masa itu dengan penjabaran keadaan masa sekarang? Contoh misalnya tentang penyaliban. Itu dulu. Nah, kemudian ketika saudara saya mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, saya juga mengiyakan itu. Tadi kan di awal saya mengatakan tergantung dari kacamata mana nih yang kita ingin lihat tentang kesamaan atau perbedaan. Nah, kenapa Nabi Isa bukan Yesus dan kenapa Isa adalah Yesus? Ketika Isa adalah Yesus, itu dalam zona ketika Yesus mengajarkan siapa dirinya kepada Bani Israel. Itu dicatat itu. Jadi ketika Yesus bercerita tentang dirinya, siapa dirinya kepada Bani Israel yang sesama dengan dia, baik itu orang-orang yang menerima maupun yang menolaknya, maka dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian Bani Israel. Nah sekarang Yesus ngaku nggak itu? Ngaku. Pada saat mana sonanya di mana Yesus dan Isa bukan? Pada saat kemudian orang-orang Kristen muncul mengajarkan dia manusia terkutuk,
dia lahir di kandang binatang, dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah jelmaan Tuhan, dia bangkit pada hari ketiga. Pada hari itu Yesus bukanlah Isa alaihissalam. Nah sekarang mari kita takar Al-Quran. Al-Quran adalah pewahyuan. Kok bisa? Yes, karena Al-Quran tidak melalui proses belajar, tidak perlu sekolah di bait suci, tidak ada penyelidikan, tidak ada daftar pustaka, tidak ada angket, tidak ada les sama sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang apapun. Jangankan belajar tentang Nabi Isa, dia tahu tentang Nabi Musa aja kagak, mendengarkan namanya pun tidak pernah. Lalu kenapa kemudian ada penjabaran tentang satu kisah di mana hari ini bisa kita buktikan kebenarannya? Contoh, dinyatakan bahwa beliau lahir di bawah pohon kurma. Apa yang ditemukan hari ini? Ilmuwan Yahudi menemukan biji-bijian yang mereka kemudian berdasarkan penyelidikan ada pada 2000 tahun yang lalu di daerah Yudea. Jelas nggak itu? Jelas. Bisa dibantah nggak itu? Nggak bisa. Karena itu adalah hasil ilmuwan, hasil riset yang tidak bisa kita ragukan. Nah sekarang bagaimana dengan cerita-cerita tentang Yesus di dalam Bible? Nah, tanya Bible dulu nih. Yesus pernah nggak bercerita kepada orang-orang yang menceritakan tentang dirinya? Tidak pernah. Tanya Al-Quran. Yesus pernah bercerita enggak kepada Rasulullah? Enggak pernah. Lalu dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang oknum ini? Dari langit. Dari mana Lukas, Markus, Matius tahu tentang ini? Dari bumi. Siapa yang menceritakan mereka di bumi? Saksi-saksi. Siapa saksinya? Enteleheng-eleheng ente. Tidak ada yang tahu. Enteleheng. Nggak ada Apa yang itu? tahu. Enteleheng. Tapi kalau Allah maha mengetahui, Allah maha menyaksikan, Allah maha menyelidiki, Allah maha mengaplikasikan semua pengetahuannya terhadap apapun yang ada di dunia ini sebagai wakilnya. Jadi kalau Allah yang memberikan informasi pasti akurat. Tapi kalau saksi-saksi yang berasal dari manusia yang kita tidak tahu, bagaimana kita bisa membuktikan keakuratan daripada kesaksian? Itu poin terakhir. Nah, solusinya gimana? Bagaimana kita bisa tahu tentang oknum ini? Jangan tanya perjanjian baru, tanya perjanjian lama, Bung. Bagaimana perjanjian lama bercerita tentang Mesias? Bagaimana perjanjian lama bercerita tentang anak Elohim? Itulah jawabannya, itulah solusinya. Apa yang Allah kehendaki, yang Tuhan kehendaki tentang Mesias? Apa yang Elohim kehendaki tentang anaknya? Nah itu jawabannya. Untuk mengetahui yang benar Isa atau Yesus, maka jawabannya ada di kitabnya orang Yahudi. Bagaimana Mesias menurut orang Yahudi? Bagaimana Mesias menurut Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi? Jawabannya itu di situ. Kuncinya di Bible Perjanjian Baru dan juga Al-Quran. Sekarang logika yang kita pakai, apakah kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas ini akan kita jadikan sebagai sandaran dalam berkeyakinan, atau pewahyuan yang dari langit yang kita jadikan sebagai ikatan akidah di dalam beragama? Seperti itu, Bung. Jadi kalau saudara mengatakan sama, saya mengiyakan. Kalau Anda mengatakan beda, saya juga mengiyakan. Kenapa? Kitab saudara bukan kitab suci. Kenapa mengatakan sama dan tidak sama? Karena Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada. Wala salabuhu. Penyaliban itu ada, tetapi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan dia. Artinya penyaliban, pembunuhan itu ada. Nah sekarang masalahnya siapa yang dibunuh? Tanya perjanjian lama, siapa yang dibunuh secara terkutuk? Itulah jawabannya. Demikian. Masya Allah. Jawabannya adalah yang dibunuh secara terkutuk adalah orang yang suka menggelapkan pajak, orang yang zalim, orang yang mengkhianati Rasulullah, Nabi Isa, Rasulullah Isa. Itulah yang disalib. Jadi yang disalib adalah yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi diulang, yang disalib adalah yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia dipermalukan. Kita berbicara mengenai murid dari oknum ini, kami menyebutnya Hawariyun. Ketika dia bertanya, ma ansar ilallah, mereka menjawab kemudian, nahnu ansarullah, kami yang akan membantu, kami akan menolong ajaran agama Allah. Itu kata murid-muridnya. Nahnu, kami. Nah sekarang permasalahannya adalah di dalam kitab saudara berdasarkan hasil penyampaian daripada murid
dan juga Yesus itu sendiri. Tunggu, jangan turun Saudara dulu. lihat berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5, jangan engkau ke bangsa lain. Itu dulu menurut pengakuan daripada Yesus, dia mengatakan melarang muridnya ke bangsa lain. Satu. Yang kedua, Paulus pun mengaku demikian. Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Apakah Romawi begitu? Ya. Dan apa yang Anda ingin jadi, saudara ingin jadikan sebagai sandaran kemudian? Tak ada kan? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan kau pergi ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada bangsa dari murid-murid dari umat Israel. Nah, itulah makanya di awal saya mengatakan, sebenarnya berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, baik Isa maupun Yesus sama sekali nggak ada hubungannya dengan Kristen, apapun sektenya. Makanya diceritakan dalam Kisah Para Rasul 24, nomor 5, inilah Paulus, seorang tokoh dari Nasrani, seorang tokoh dari Nasarion. Artinya Nasarion itu adalah pengikut daripada Isa dari kota Nazaret. Tapi faktanya kan tidak demikian. Iya kan? Paulus tidak pernah bertemu satu kali pun dengan Yesus. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, kemudian punya pengikut Hawarion yang kemudian taat membela ajaran Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kami yang akan membela, kami yang akan mengajarkan. Tapi apakah kemudian murid-murid Nabi Isa ini melenggang mengajarkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh gurunya? Tidak. Kenapa bisa? Karena di situ ada pelanjut daripada ajaran pengikut daripada Dajjal. Dari Samiri kemudian muncul orang Farisi, kemudian lalu kemudian muncul lagi Paulus sebagai pembangkang dari ajaran beliau. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik, bahwa ketika dikatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, tapi fakta dalam implementasi kehidupannya, Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Sedangkan di dalam Mazmur, kitab Mazmur 58 jelas sekali Tuhan Elohim memilih manusia, memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Coba Anda baca di data nomor 4 dan nomor 5 tuh. Bus, mantap. Jadi Paulus dipilih sejak dalam rahim. Kalau dia dipilih sebagai nabi dan rasul, sebagai orang yang benar, maka dia sudah menjadi wakil daripada Yesus ketika Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Tapi kalau dikatakan dia dipilih sebagai penyesat, itu betul. Kenapa? Kisah Para Rasul 13:1. Saulus adalah seorang nabi di Antioquia. Jadi mau tidak mau, Bung, takaran kita sekarang ini adalah kita Taurat Perjanjian Lama dan keadaan Kristen hari ini apakah sejalan? Tidak sama sekali. Maka dari situlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspada. Kenapa Yesus mengajarkan waspada? Karena akan muncul ajaran yang sangat luar biasa yang akan menyesatkan banyak orang. Saya kira begitu sementara. Silakan Anda bernarasi. Saya mau ke bukit dulu, teman-teman saya. Mana? Silakan. Oke teman-teman, kita ke video yang kedua ya. Ini lebih seru lagi, jangan kemana-mana. Bom, kau mau berapa dolar, Bom? Mau berapa dolar? Kau cari uang kan? Sini ku lempari uang. Bukan. Nih, sini. Ini dolar ini, Bom ini. Mau ku lempari mukamu duit dolar, mau. Ya kamu yang hina-hina. Kamu yang hina-hina tadi sapam kan? Tolong ke kamera dulu dah. Kasihan. Ya kasihan. Mau dolar berapa kau? Mau berapa dolar? 12 jam di depan suku aja. Kena diabetes bilang. Udah aku bilang. Kau mau berapa dolar? Nah, Si Bom ini kerjanya 12 jam duduk. Kau mau berapa dolar?
Mau berapa dolar, Bom? Tapi gitu-gitu. Kirim nomor rekeningmu. Mana berani? Nenekmu kiper, kuburan nenekmu bisa aku beli, paham kau? Oh, tedongmu itu ku beli. Tedongmu itu ku beli. Tedongmu ku beli. Ku pakai makanan untuk ikan lele, paham kau? Kau bawa sapam, kau sendiri kerjamu apa? Kau nuduh ikan untuk koin. Kau di sini mau ngapain? Hah? Kamu bawa sapam, kau sendiri kerjamu apa, Bom? Udah. Hah? Aduh, gila kau. Jangan dulu ya. Kita diskusi aja yang baik-baik. Kristen itu dari mana? Agama siapa Kristen itu? Oh. Jangan ketawa. Kristen itu ajaran siapa? Oke, bagus. Sekarang saya tanya samamu. Nggak mau dia diskusi banyak, Pak. Percuma. Udah hinain aja udah. Injek harga dirinya Gurunda. Nggak mau dia diskusi itu, cuma pansos doang. 24 jam main TikTok nyari, kalau nggak nyari koin nyari apa? Nyari babi. Emang ada babi? Emang ada babi di TikTok? Jalan-jalan nggak pernah cuma duduk. Jalan-jalan nggak pernah. Tuh sakit badannya itu si Bom aja dikasih lihat dolar. Diabetes bilang suruh jalan-jalan, kalau nggak diabetes nanti. Ini dia beres sekarang ya. Bom kurang aja. Bom, kau yang hadapi gue lah, Bom. Gue mau bilang, lu pulang ke Makassar, gue jemput. Kita debat di bawah rumahmu. Masa kau takut gue datangin rumahmu sih? Apa? Biar dia ngerasa. Pedih batinnya. Kalau bom badannya 3 gue banting-banting bener. Bom, badanmu lu 3 gue banting-banting bener. Dengarnya gue sampai jatuh-jatuh. Sakit batinnya. Dikasih nari-nari. Tumpah. Dikasih hujan duit. Sakit tuh batin terhitung tuh. Sombong sama orang sombong. Nggak ada masalah. Sombong sama orang sombong aja. Tapi dia sombongnya nggak ada isinya. Karena isi kepalanya Bom itu apa namanya? Sakit kepalanya Bom. Kotoran babi isi kepalanya. Saya tidak punya uang. Meronta dia. Apa yang benci Islam? Benci Islam bikin miskin. Dia nggak usah ngomong aja, Pak. Kasih gerak. Bang Juma lagi di mute teman-teman. Sekarang kita diskusi, ayo. Sekarang kita diskusi. Agama Islam dari Ismail. Agama Islam dari Nabi Ismail. Agama Yahudi dari Ishak. Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Dari Roma. Agama Kristen dari mana? Dari Yunani. Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Dari Yunani. Sekarang. Jadi mereka itu aja mau pansos saja, koin. Emosi Bom memang cukup Itulah panas memancing seseorang. Jadi Bang Juma memasuki kandang si Bom. Takut mereka udah teman-teman. lunas belum? Ayo sekarang kita diskusi. Dimit dulu dah. Ayo sekarang kita diskusi. Bang Juma di mute. Agama Islam berasal dari keturunan Ismail. Agama Yahudi dari Ishak. Agama Kristen dari mana? Yunani. Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Kedengeran di mute ini, Pak. Agama Kristen dari mana? Jawab aja dulu. Dimit dulu dah.
Wah, Tritum nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog dia, percuma Banyuma. Udah. Emosian. Nggak ada mute habis dia. Banyuma aja diskusi baik-baik nggak mau. Dari Nabi Ishak. Yahudi dari Ishak. Ismail keturunannya Islam. Kristen dari mana? Paulus. Kristen dari mana? Antioquia. Kristen dari mana? Kristen. Dari- Ya jawab aja, jawab. Kristen dari mana? Kristen dari mana? Hah? Hah. Pusing. Hah? Dari mana? Islam menyembah Allah. Yahudi menyembah Elohim. Yahudi menyembah Elohim. Islam menyembah Allah. Menyembah manusia Yudas itu dari mana? Menyembah Yudas itu ajaran siapa? Ajaran nyembah Yudas itu siapa? Ajaran nyembah Yudas. Ajaran nyembah Yudas itu ajaran siapa? Mantap. Ini sekarang sudah diskusi. Ini sekarang. Aku lagi di jalan ini. Aku lagi di jalan. Kamu takut? Takut. Bom takut. 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 Takut lu. Takut. 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 Agama menyembah Yudas itu dari mana? Nyembah Yudas itu dari mana? Nyembah Yudas itu dari mana? Yahudi nyembah Elohim, Islam nyembah Allah, Kristen nyembah manusia. Kristen nyembah manusia itu dari mana? Kristen nyembah manusia itu dari mana? Dari mana? Yahudi nyembah Elohim, Islam menyembah Allah. Elohim sama dengan Allah. Yudas, ayo. Elohim sembahan kami, Allah sembahan kami. Yesus itu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan merancang Islam. Yeremia 29 nomor 11. Allah merancang Islam. Yeremia 29:11 Islam dirancang oleh Elohim. Sekarang siapa yang merancang agama Kristen? Siapa? Siapa yang merancang Kristen? Sekarang mana sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Percuma nggak nyambung. Mana sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Percuma ya teman-teman. Mereka nggak Mana mau diskusi. sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan perjanjian baru? Mana? Hidup Paulus. Mana sejarahnya Yesus mengajarkan buku Lukas? Mana? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan buku Yohanes? Mana? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan tentang gereja? Mana? Nggak ada. Mana sejarahnya? Ya udah bangun nyamuk. Kalah. Keluar aja udah. Ya cengin aja gitu. Nggak mau diskusi dia. Buka bibirnya Gunter. Nggak bisa diskusi dia. Wah, penyembah berhala kawin KO. Penyembah berhala kawin KO. Penyembah berhala kawin. Penyembah berhala bercolor.
Banyuma berhala bernono. Berhala kawin kau, berhala kawin. Pemakan babi. Berhala kawin, Pemakan berhala babi. kawin. Tuhannya kawin. Pemakan babi. Berhala kawin. Berhala kawin kau, berhala kawin. Tuhannya kentut. Nah, gitu aja begitu. Tuhannya kentut. Buktikan satu mujizat yang keluar dari kelamin Tuhan. Tuhannya berkelamin. Buktikan satu mujizat dari kelamin Tuhan. Apa fungsi kelamin untuk Yesus? Mana mujizat dari kelamin Tuhan mana? Emosi. Wah, nanti kami digorok KKB. Kasihan deh. Aduh. Kami digorok KKB nih. Takut tidak. Tidak. Kami dicari penyembah berhala kawin. Ada apa? Kenapa berhala kawin? Kami tidak mengerti apa yang dikatakan berhala kawin. Tinggalkan penyembahan berhala kawin. Tinggalkan. Itu membuat otak kalian menjadi cabuluyah. Berhala kawin kau. Udah tinggalin gak ada gunanya. Kenapa? Apa yang mau dibalik? Hanya berhala yang mengawini dan dikawini oleh sesama manusia. Hanya berhala yang mengawini sesama manusia. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bahwa akan mengawini Tuhan. Nah, gitu ya. Ya. Kasih gores. Bruna ada nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Berarti yang mengajarkan kawin sama Tuhan itu ajaran berhala. Kenapa? Emosi, marah ya, marah. Mau nyentuh kami nggak bisa. Tuhan kawin. Dikawinin Tuhan. Udah. Tuhan kawin. Perkosa orang. Tidak. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Aduh, anjir. Kasihan. Aduh, dibikin malu di room sendiri ya. Emosi apa? Panas dia. Panas, aduh. Panas dia. Panas. 1, 2, 3 lagi. Tuhan kawin. 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 Aduh, puji tukang. Aduh. Kasihan. Wah, emosi dia. Emosi dia. Keluar babinya itu. Kalau emosi keluar babinya. Tuhan kawin. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Emosi dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan mati. Aduh, udah dikawinin mati Tuhannya. Tuhan terkutuk lagi. Aduh. 3. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu Mati. Dimil. Aduh. Terus tadi. Enggak masuk di sini masuk banget, Bro. Ulang Batinnya. lagi. Ayo, ulang. 1, 2, Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhanmu. Tuhan mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu Mati. Tuhanmu mati. Dia taruh tinggi dikit. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Mati. Halo lagi terkutuk. Oh ye. Ya, terkutuk. Oh ye. 1, 2, 3. Mati. Ya, dengar Tuhanmu Mati. Oh ye. Ya. Terkutuk lagi. Oh ye. Ya. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati.
Tuhanmu mati. Oh iya. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu Di mute dia, di mute, di mute. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Oh iya, oh iya. Mati. Ke mute dia, mute dia. Di mute terus, Bang. Di mute terus. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan metong. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan. Hantu. Tuhan. Dikik ya? Hebat guruna. Dikik ya? Turun kejang-kejang. Dikik ya? Kita kasih paduan suara. Lihat Bombom. Lihat Bombom, aduh sakit hati. Dikik ya, dikik. Pedih batinnya itu. Nah, dikik ya, dikik. Udah dikit, udah nggak Ya kuat. udah selesai kita. Tinggal 5 mah udah. Udah nggak kuat ya Ivan ya. Mantap lah itulah ya. Udah. Begitulah kita acara ngacak-ngacak para taritung penghujan. Udah banyak waktu tinggalin Kita kasih aja. paduan suara Karena kalau dialog dia nggak akan mau. Sakit hatinya. Bagus, mantap. Lagi, saya. Sakit hatinya. Saya lagi. Masih masuk lagi? Enggak. Aman udah. Tuhan terkutuk. Oke teman-teman. Semoga Gurunda selalu Allah sehatkan. Amin. Karena kita bisa ngebubukin ritung-ritung penghujat dengan cara yang gembira gitu. Kan mereka nggak bisa apa-apa Ikhwan. Hujat-hujat aja kerjaannya. Dibalikin emosi. Dibalikin kita yang dicari coba. Makanya gini loh. Jangan mulai. Nanti kalau udah di counter kalian sendiri yang sakit batin ya. Halo. Nah, ini lihat contohnya nih kan. Mualaf loh. Kenapa bisa begitu? Ini nggak usah didengar Karena lagi. itulah yang terjadi. Bikin sakit Jangan hati. mulai melakukan penghujatan kepada Islam. Sekalinya Islam counter, batin kalian remuk gitu. Siapa yang memulai? Ya, selamat datang di kebenaran. Yang mulai siapa Bang Hadi tadi? Dia yang mulai. Yang mulai tuh? Naik baik-baik. Gimana Gurunda? Sudah naik baik-baik itu, langsung bahas koin. Bahas koin terus. Menghujat profesi Wah, satpam. menghujat profesi. Ya, jadi ya tadi itu dia yang cari masalah. Dia cari yang saja sendirian, gondokan. Gondok dia langsung. Diajak diskusi baik-baik nggak mau. Iya, dia aja diskusi baik-baik nggak mau. Dia maunya menghujat, sudahlah. Tanggung lah. Dikepret pakai dolar coba, gimana tuh? Mencret langsung, mukanya meleleh nggak? Lihat tadi mukanya langsung meleleh. Anjir dolar katanya. Nah gitu. Nggak usah Banyuma, nggak usah naik lagi. Ngajak naik lagi. Nggak usah Udah percuma. bubu ngajak ronde kedua. Percuma. Nggak ada ronde kedua. Kalah udah. Percuma. Dia kenapa dia ngajak naik, Iya. teman-teman? Karena dia lihat koin. Dia lihat koin berterbangan, makanya berani ngajak naik. Oh gitu. mantap. Oh gitu ya. Iya, begitu Wih, mereka. busuk banget ini Nggak usah acaranya Banyuma. Gurunda kayak Kalau Banyuma Ya, naik, kapan dia ngajak saya diskusi baik-baik? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi giliran begitu Bang semua datang, teman-teman datang, dia lihat ada koin banyak berterbangan, naik, kata dia gitu. Sudah gitu, bukan dia yang mau berdiskusi. Dia si CP katanya, aku nonton aja. Penakut, dasar penakut. badut, aduh. Badut. gereja memang si bom itu, badut gereja. Jadi kita tadi tuh menyanyikan lagu dikarenakan beliau menghujat Rasulullah. Betul. Dia memulai menghujat Nabi kita, menghujat Allah gitu ya. Temanya apa tadi? Tuhan atau hantu? Kan itu sudah menghujat tuh. Padahal Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat Yesus itu adalah hantu. Biar selamat datang di kebenaran. Kena terus. Oh, makanya gara-gara Gurunda kasih dalil itu baru mereka terguncang terus emosi ya. Terus berbicara mengenai agama Islam katanya. Berbicara mengenai Islam, bahwa Islam itu tidak ada diajarkan, itu pagan. Saya kasih Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang damai sejahtera, yaitu Shalom. Shalom itu adalah rancangan Tuhan, yaitu Islam. Selesai. Kristen mana ada? Nggak ada. Mana ada Kristen nyembah manusia di dinubuatkan? Nggak ada. Tuhan merancang itu, nggak ada. Gurunda, Kristen artinya apa Gurunda? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, ada nggak buat aku Tuhan, aku akan membuat kalian menjadi pengikut Kristus? Ada Oh, nggak? nggak ada. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ya. Iya. Jelas di situ
bahwasanya pertama kali disebut di Antioquia Kristen itu adalah pengikut Kristus, adalah pengikut Paulus. Oh, Di sana Kisah para Rasul 13 nomor 1 ada nabi di Antioquia bernama siapa? Saulus. Siapa pengikut daripada nabi tersebut dan apa nama agamanya? Kristen. Itu dia. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku karena aku juga adalah Kristus. Siapa di situ? Paulus. Mantap. Dalil keluar ya Guru ya? Dalil. Gitu bos. Wah, Mereka nggak thank bisa you, Guru Nah sudah menjadi pejuang Islam. Mereka nggak bisa diskusi Dan pakai pada dalil, depan, teman-teman. Yang dimana tadi di room berapa? 8 ya? Ada 8 ya? 8 loh, 8 penghujat rata semua emosi. Oke, kita cukup. Oke teman-teman semua, kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya Banyuma masuk di sana untuk diskusi baik-baik, tapi si Bom nelpon konco-konconya, kroco-kroconya, ya diskusinya nggak mau, dia saling saut-sautan, cenderung di mute. Ya inilah kelakuan mereka. Dia yang memulai, ya tentu kita berikan data di Bible-nya sendiri sebagai pelajaran buat dia. Siapa yang menghujat, Bible-mu pasti ada yang menjadi jawabannya gitu ya. Inilah keseruan dalam perjalanan kami bersama Bang Juma. Saksikan episode mendatang. Jangan kemana-mana, stay tune di Handis Lebes Channel. Terima kasih atas perhatian dan atensinya semua. Apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.